Ada bom di mobil Anda, Pak. Suara itu kecil, namun cukup tajam untuk menembus kebisingan di undakan tangga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Para wartawan sejak tadi meneriakkan rentetan pertanyaan. Seorang fotografer di suatu tempat masih memanggil namanya. Sopir sedan mewah hitam miliknya telah membuka pintu belakang dan menanti dengan ketenangan seorang pria yang telah melakukan tugas ini ribuan kali. Arya Danuarta tidak mendengar semua itu begitu bocah tersebut berbicara. Ia berhenti di anak tangga ketiga dari bawah. Tas kerja kulitnya menggantung di tangan kanannya. Tangan kirinya baru setengah jalan membetulkan kancing mansetnya. Ia hanya berjarak satu langkah cepat dari mobil pribadinya, sopir pribadinya, dan perayaan pribadi atas kemenangan hukum terbesar dalam hidupnya. Dan sekarang seorang anak berdiri di depannya dengan kedua telapak tangan terangkat menghalangi jalannya. Pak, tolong, jangan masuk ke mobil itu. Usianya tidak mungkin lebih dari 5 tahun. Kulitnya sawo matang yang gelap dan rambutnya dipotong pendek di bagian samping dengan sedikit ikal di bagian atas. Ia mengenakan kaos kuning pudar di balik sweater rajut abu-abu yang setidaknya kebesaran 3 ukuran untuknya. Lengan sweater itu menelan tangannya hampir sampai ke ujung jari. Ada noda kotoran di pipi kirinya, sepatunya berbahan kanvas, lecet dan ditalikan dengan salah. Tapi matanya tenang dan terkunci pada mata Arya dengan intensitas yang sama sekali tidak sesuai dengan ukuran tubuhnya. Seorang petugas keamanan mulai bergerak ke arahnya dari samping. Sopirnya, Lukman, mengambil setengah langkah ke depan, sudah melirik Arya untuk meminta isyarat agar ia menyingkirkan anak itu. Arya mengangkat satu jari dan semua orang terdiam. "Nak," kata Arya hati-hati, "kamu harus mundur. Jalanan ini tidak aman untukmu. Jalanan ini tidak aman untuk Bapak," jawab bocah itu. Terdengar tawa kecil dari sekelompok wartawan yang bergerak mendekat, merasakan adanya momen menarik. Seseorang mengangkat kamera. Arya merasakan gelenyar perhatian yang beralih dari kemenangan sidangnya ke adegan tanpa naskah yang berlangsung di tangga ini. Ia tidak menyukainya. Ia tidak suka kamera merekam apapun yang tidak ia rencanakan. "Kawan," katanya, suaranya kehilangan sedikit kelembutannya. "Di mana orang tuamu? Saya tidak punya orang tua. Kalau begitu, di mana nenekmu? Di mana orang yang mengurusmu? Di rumah singgah di Jalan Kramat. Dia sakit. Dia tidak bisa ikut dengan saya." Bocah itu menarik napas kecil, lalu berkata, lebih tegas, "Saya datang karena saya melihat orang itu. Dia menaruh sesuatu di bawah mobil Bapak, mobil hitam dengan huruf D di belakangnya. 2 malam yang lalu. Saya melihatnya." Arya mengikuti arah pandangannya tanpa berpikir. Sedan mewahnya memiliki monogram perak huruf D yang bijaksana di dekat bagasi belakang. Inisial pribadi yang sudah bertahun-tahun tidak ia perhatikan. Mobil yang menyala di tepi jalan itu nyatanya adalah mobil hitam dengan huruf D di belakangnya. Perutnya merasakan sesuatu yang aneh. Ia belum bisa menamainya. "Pak Arya, apakah Anda butuh keamanan?" Lukman telah bergerak mendekat. Suaranya pelan. Dia mungkin minta uang. Ada sekelompok anak seperti ini yang berkeliaran di pengadilan pada hari-hari sidang besar. "Saya bisa mengatasinya, Lukman," kata Arya pelan. "Beri saya waktu sebentar." Ia berjongkok, lututnya membentur batu dingin anak tangga, dan ia tidak peduli itu akan menodai setelan wol biru dongker miliknya. Ia meletakkan tas kerjanya di sampingnya. Ia mensejajarkan pandangannya dengan mata bocah itu. "Siapa namamu?" "Banyu, Banyu, tatap saya. Saya ingin kamu menceritakannya lagi. Pelan-pelan, apa yang kamu lihat?" Bocah itu tidak berkedip. Seorang pria dengan pakaian seperti montir, wearpack warna abu-abu dengan emblem di sampingnya. Dia sedang menelepon. Dia bilang, "Selasa jam 3. Lalu dia berbaring di bawah mobil Bapak dan menyelipkan sesuatu berwarna perak ke bagian bawahnya. Dia tidak melihat saya karena saya ada di belakang bak sampah dekat parkiran. Kadang saya tidur di sana kalau rumah singgah penuh." Selasa jam 3, Arya mengulang dalam hati. Hari ini hari Selasa. Ia keluar dari ruang sidang pada pukul 14,41. Arlojinya sekarang menunjukkan pukul 14,58. Seorang wartawan yang ikut mendengarkan sedikit mencondongkan tubuh, merasakan sesuatu. Senyum profesional Lukman mulai memudar, tangan sang sopir, Arya perhatikan tanpa sadar, telah beralih ke pintu mobil, bersandar di bingkainya, menahannya tetap terbuka, menunggu. "Banyu," kata Arya lembut, "tetaplah di tempatmu, jangan bergerak." "Kamu mengerti?" Bocah itu mengangguk sekali. Arya berdiri, lututnya terasa ngilu. Jantungnya berdetak dengan cara yang tidak pernah ia rasakan sejak masih kuliah hukum. Sejak pertama kali ia melangkah ke ruang sidang dan tahu, benar-benar tahu, bahwa ia bisa kalah.
Ia menatap Lukman. Ia menatap pintu mobil yang terbuka. Ia menatap pilar-pilar pengadilan yang menjulang di belakangnya. Kelabu di bawah langit yang mendung. Lalu ia merogoh ponselnya. Arya menarik ponsel dari saku bagian dalam tanpa mengalihkan pandangannya dari mobil itu. Ibu jarinya bergerak berdasarkan insting. Ia tidak menelepon pengacaranya. Ia tidak menelepon asistennya. Ia tidak menelepon orang yang 1 jam sebelumnya akan ia hubungi pertama kali mengenai apapun yang menyangkut keselamatan pribadinya. Ia menelepon polisi. Ini Arya Danuarta. Saya berada di tangga depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya memiliki informasi yang dapat dipercaya bahwa ada perangkat peledak yang menempel di bagian bawah kendaraan saya. Sedan hitam. Plat nomor B417 MHz. Ya, saya serius. Sopirnya sedang berdiri di sebelahnya. Ada warga sipil di tangga ini dan wartawan sekitar 3 meter dari kendaraan. Saya butuh tim penjinak bom dan saya minta jalanan disterilkan. Sekarang, ia menutup telepon sebelum operator menyelesaikan kalimatnya. Lukman terdiam kaku. Tangannya tidak lagi bersandar pada pintu mobil. Tangannya telah jatuh ke sisinya dengan cara yang hati-hati dan netral, cara tangan yang jatuh ketika seorang pria berusaha keras untuk tidak membuat gerakan tiba-tiba. Pak Arya, kata Lukman. Pak, saya rasa ada case. Menjauhlah dari mobil, Lukman. Pak, menjauh dari mobil. Naik ke atas tangga. Berdiri di dinding dekat pilar. Lakukan sekarang. Lukman membuka mulutnya, menutupnya, dan berjalan. Ia berjalan seperti seorang pria yang tidak yakin apakah ia sedang dicurigai atau diselamatkan. Dan ia tidak yakin mana yang lebih buruk. Ia lewat hanya sejengkal dari Banyu, dalam perjalanannya ke atas. Bocah itu tidak bergerak. Ia tidak menatapnya. Matanya tetap tertuju pada Arya. Arya menoleh ke arah sekelompok wartawan. Ada sekitar 6 orang, ditambah 2 fotografer dan seorang wanita muda, dengan mikrofon yang samar-samar ia kenali dari stasiun TV lokal. Mereka berada cukup dekat untuk mendengar kepingan-kepingan percakapan. Mereka sudah mulai merangkai sisanya. Semuanya turun dari tangga. Tinggalkan tangga sekarang juga. Seberangi jalan. Berlindung di belakang deretan mobil, di sisi seberang. Ada kemungkinan perangkat peledak di bawah kendaraan saya. Saya tidak bercanda. Bergerak. Selama 1 detik, tidak ada yang bergerak. Lalu wartawan muda dengan mikrofon itu berkata, sangat keras, dia serius, lari, lari, lari. Dan mantra itu pecah. Kamera-kamera diturunkan. Orang-orang mulai berlari, yang mana bukan itu yang Arya suruh mereka lakukan, tapi ia tidak akan mengoreksi siapapun. Seorang petugas pengadilan yang berdiri di dalam pintu kaca, melihat pergerakan itu dan membukanya. Ia meneriakkan sesuatu yang tidak tertangkap oleh Arya, dan mulai melambaikan tangan menyuruh kerumunan penonton yang tersisa untuk masuk kembali ke dalam gedung. Arya menatap ke bawah pada Banyu. Anak itu masih berdiri tepat di tempat ia berada saat pertama kali mengangkat telapak tangannya. Banyu, nak, saya butuh kamu ikut dengan saya. Naik ke atas tangga, menjauh dari mobil. Baik. Ia mengulurkan tangannya. Banyu menatap tangan itu selama sedetik, seperti yang dilakukan anak kecil ketika ia tidak yakin apakah tangan itu milik orang dewasa yang akan terus mengulurkan tangannya atau jenis yang akan menariknya kembali. Lalu ia meletakkan jari-jarinya yang mungil ke dalam tangan Arya. Tangannya dingin. Ujung lengan sweater abu-abu itu menutupi ibu jari Arya. Mereka berjalan menaiki tangga bersama. Arya tidak berlari. Ia sadar, dengan kejernihan yang kadang muncul di tengah situasi buruk, bahwa berlari akan menakuti anak itu. Dan anak itu sudah cukup ketakutan untuk seumur hidupnya. Jadi, ia berjalan. Mantap. Seperti mereka akan pergi ke acara sekolah. Seolah dunia mungkin tidak akan hancur lebur 5 meter di belakang mereka. Di puncak tangga, di dekat pilar ketiga, ia berhenti dan memutar Banyu dengan lembut sehingga punggungnya membelakangi dinding batu. Ia berjongkok lagi. Kamu melakukan hal yang benar, katanya. Apapun yang terjadi setelah ini, apapun yang orang katakan, kamu melakukan hal yang benar. Apakah kamu mengerti? Banyu mengangguk, matanya kini basah akhirnya. Keyakinan yang membawanya menerobos kerumunan mulai memudar, seperti yang terjadi pada anak-anak ketika orang dewasa akhirnya mengambil alih dan mereka diizinkan untuk merasa takut. Saya takut Bapak tidak mau mendengarkan, bisiknya. Orang dewasa tidak selalu mau mendengarkan. Saya tahu, kata Arya. Saya tahu mereka tidak selalu mendengarkan. Sirene pertama
meraung dari arah jalan pada pukul 15.04. Tim Gegana tiba dengan truk hitam besar yang berbelok terlalu cepat dan berhenti melintang di tengah jalan. Dua petugas dengan perlengkapan taktis biru tua sudah melompat keluar sebelum roda berhenti bergerak. Orang ketiga menyusul, membawa tongkat panjang dengan sesuatu yang tampak seperti cermin kecil di ujungnya. Mereka bergerak dengan efisiensi yang segera dikenali Arya, yang telah menghabiskan 1 dekade mengamati para profesional mahal melakukan hal-hal mahal sebagai sesuatu yang sungguh nyata. Seorang petugas berseragam berlari menaiki tangga ke arahnya. Bapak Arya Danuarta? Ya. Pak, kami butuh semua orang berada di belakang gedung pengadilan. Gedung ini memiliki halaman belakang yang aman. Tolong ikut saya. Bawa anak itu. Arya tidak melepaskan tangan Banyu. Halaman belakang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah area persegi berlapis beton retak yang dibatasi oleh dinding batu di 3 sisinya dan gerbang kawat berduri di sisi keempat yang terbuka ke sebuah gang. Terdapat sebuah bangku besi tunggal, pohon dalam pot yang sekarat, dan asbak yang tidak pernah dibersihkan berbulan-bulan. Dalam keadaan lain, Arya tidak akan memperhatikan semua itu. Hari ini, ia memperhatikan semuanya karena alternatifnya adalah memikirkan apa yang sedang terjadi di sisi lain gedung. Ia duduk di bangku, ia mengangkat Banyu untuk duduk di sebelahnya. Kaki bocah itu tidak menyentuh tanah. Sepatu kanvas lecetnya menggantung di udara setinggi tulang kering Arya. "Kamu kedinginan?" tanya Arya. Banyu menggeleng, lalu mengangguk, lalu mengangkat bahu. Arya melepaskan jas setelannya dan menyampirkannya ke bahu bocah itu. Jas itu menenggelamkannya. Kerahnya mencapai lututnya. Bagian lehernya naik hingga ke telinga. Banyu mencengkeram bagian depan jas itu dengan kedua tangan tanpa disuruh dan menariknya rapat-rapat. Seorang petugas kepolisian, seorang wanita berusia 30-an, dengan papan nama bertuliskan Rini, berdiri sekitar 3 meter jauhnya, memberi mereka ruang tapi tidak terlalu jauh. Ia telah mengeluarkan buku catatannya. Ia belum membukanya. "Pak Arya," katanya, "jika Anda sudah siap." "Tanya dia," kata Arya. "Dia yang melihatnya, tanya dia." Poluan Rini berjongkok dengan cara yang sama seperti Arya, yang mana diperhatikan dan disetujui oleh Arya. "Halo sayang, nama Ibu Polisi Rini. Boleh Ibu tanya beberapa hal?" "Boleh Bu, kamu sangat sopan. Nenek saya yang mengajari. Dia pasti nenek yang hebat." "Siapa namamu nak?" "Banyu Pratama." "Berapa umurmu Banyu?" 5 tahun lebih 3/4. Rini menuliskannya. Wajahnya tidak berubah, tetapi penanya berhenti selama setengah detik pada kata 3/4. Cara tangan seseorang berhenti ketika mereka mencoba untuk tidak merasakan sesuatu. "Banyu, pria yang kamu lihat di bawah mobil. Bisakah kamu ceritakan seperti apa ciri-cirinya? Pelan-pelan saja." Banyu berpikir, ia menggigit salah satu ujung lengan sweaternya selama sedetik, lalu melepaskannya. Kulitnya putih, bukan putih merah muda. Putih sawo. Dia punya janggut, tapi tidak panjang. Seperti janggut di buku mewarnai. Coklat, dia pakai topi. Jenis yang tidak ada atasnya, hanya lingkaran di kepala, ikat kepala. Seperti itu ya, warna hitam, dan baju montirnya warna abu-abu, dan di sampingnya, dekat jantung, dia punya emblem, warnanya merah putih. Ada tulisannya, tapi saya belum bisa membaca banyak kata. Huruf pertamanya AB, dan lalu ada A dan DI, untuk abadi. Poluan Rini berkata pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada Banyu. Lalu kepada Banyu, "Itu bagus sekali. Itu sangat spesifik. Apa ada orang bersamanya?" "Tidak, Bu. Dia sedang menelpon. Dia sendirian dengan teleponnya. Dan apa yang dia katakan di telepon? Kamu memberitahu Pak Arya." Dia bilang Selasa jam 3. "Ada lagi?" Wajah Banyu melakukan gerakan konsentrasi kecil yang ia lakukan saat mencoba mengingat sesuatu. Dia bilang mobil D. Dia bilang itu 2 kali. Dia bilang Selasa jam 3 dan mobil D. Dan dia bilang orangnya bahkan tidak akan merasakannya. Dia bilang begitu lalu dia tertawa, tapi bukan tawa yang bahagia. Dan lalu dia bilang sesuatu tentang uang. Dia bilang separuh sekarang dan separuh nanti. Dan lalu dia bilang, "Oke." Dan dia menaruh telepon di sakunya dan dia berbaring di bawah mobil. Poluan Rini menulis tanpa melihat ke buku catatannya. Cara petugas yang baik dilatih agar saksi tidak merasa diawasi. "Banyu, ini sangat penting. Pria di ujung telepon yang lain yang dia ajak bicara, apakah Paman Montir menyebutkan sebuah nama?" Banyu berpikir lagi. Ia berpikir cukup lama. Denyut nadi Arya melakukan sesuatu yang stabil dan salah di tenggorokannya. Dia bilang, "Bos," kata Banyu. Dan lalu suatu kali dia mengatakan sesuatu yang berawalan huruf H, seperti Hasan atau Hendry. Saya tidak ingat yang mana, tapi awalnya huruf H,
Tangan Arya yang bertumpu pada bangku di sebelah kaki Banyu sedikit mengencang. Ia merasakannya sebelum ia memahaminya. Buku-buku jarinya memucat. Ia menatap tangannya sendiri seolah-olah itu milik orang lain. Hendra, kepala keamanannya. Pria yang memilih sopir-sopirnya. Pria yang menjadwalkan mobil-mobilnya. Pria yang pagi itu mengantar Arya ke pintu pengadilan dengan satu tangan di bahunya dan berkata, "Hari besar, bos. Hari besar." Pria yang pada minggu malam, 2 hari yang lalu, pasti tahu persis di mana mobil D diparkir dan kapan tidak ada orang yang mengawasinya. Polwan Rini telah berhenti menulis. Ia menatap Arya. Arya menyadari wajahnya telah menunjukkan sesuatu. "Pak Arya." "Teruskan," kata Arya. Suaranya terdengar lebih kasar dari yang ia maksudkan. "Tanyakan sisanya padanya." "Saya tidak apa-apa." Ia jelas, tidak apa-apa. Tapi Banyu sekarang juga menatapnya dengan ekspresi serius itu, dan Arya telah memberitahu anak berusia 5 tahun ini, 15 menit yang lalu, bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Jadi Arya melakukan satu-satunya hal yang bisa ia pikirkan. Ia tersenyum pada bocah itu. Itu bukan senyum yang lebar, tapi itu senyum yang nyata. "Kamu luar biasa," katanya. "Beritahu ibu polisi semua yang kamu ingat." Banyu menceritakan semua yang ia ingat. Ia bercerita tentang bak sampah di belakang garasi parkir di Jalan Cikini dan bagaimana bak itu sedikit miring ke kiri karena seseorang menabraknya dengan truk. Ia menceritakan tentang lampu jalan yang berkedip setiap 6 detik yang ia ketahui karena ia telah menghitungnya. Ia mengatakan bahwa neneknya telah berpesan kepadanya untuk tidak pernah keluar dari balik bak sampah jika ada orang-orang di gang pada malam hari dan bahwa ia tidak keluar. Ia hanya mengawasi dan itu berbeda. Ia mengatakan bahwa sang montir memiliki tato kecil di punggung tangan kanannya. Banyu tidak tahu gambar apa tato itu, tapi ia bisa menggambar bentuknya jika seseorang memberinya pensil. Polwan Rini memberinya pena dan bagian belakang formulir barang bukti, dan Banyu dengan ujung lidahnya ditekan ke bibir atasnya menggambar bentuk yang hati-hati. Itu adalah bintang bersudut 5 dengan lingkaran yang lebih kecil di dalamnya. Polwan Rini menatap gambar itu selama 1 detik yang panjang. Lalu ia menatap Arya. "Permisi sebentar," katanya. Ia berdiri dan berjalan melintasi halaman menuju seorang pria berjas gelap yang muncul di gerbang tanpa ada yang mengumumkannya. Mereka berbicara dengan suara pelan. Pria berjas itu menatap Arya, lalu ke arah Banyu, lalu kembali ke ponselnya. Ia mengangguk sekali dan melangkah kembali keluar melewati gerbang. Polwan Rini kembali. Kali ini ia tidak duduk. "Pak Arya," katanya pelan, "perangkat itu nyata." Mereka memastikannya sekitar 3 menit yang lalu. Itu adalah muatan magnetik yang terpasang pada sasis di atas roda belakang sisi pengemudi, terhubung ke detonator jarak jauh. Tim Gegana akan menjinakkannya di lokasi. Mobilnya akan hancur total, namun perangkatnya akan diamankan sebagai barang bukti. Arya tidak mengatakan apa-apa. Detonator jarak jauh, lanjutnya, memberitahu kita beberapa hal. Yang pertama adalah ini tidak dimaksudkan untuk meledak ketika mobil dihidupkan. Ini dimaksudkan untuk meledak ketika seseorang dengan jari di atas tombol memutuskannya. Yang berarti ada yang mengawasi. Yang berarti seseorang mungkin masih mengawasi. Bukan dari tangga, kami sudah membersihkannya. Dari jarak yang lebih jauh. Kami memiliki petugas yang sedang menyisir atap-atap gedung dan struktur parkir dalam radius 4 blok saat ini juga. Saya memberitahu Anda ini karena saya butuh Anda membuat keputusan. Keputusan apa? Tim pengamanan Anda. Siapa yang menanganinya? Di mana mereka? Arya merasakan pertanyaan itu menghantamnya. Ia merasakannya seperti pukulan yang mendarat ketika Anda sudah bersiap menerimanya. Tapi bersiap tidak benar-benar membantu Hendra Saputra, katanya. Kepala keamanan. Dia ada di kantor saya. Dia seharusnya menemui saya di pintu belakang gedung ini setelah saya meninggalkan pengadilan. Dia pasti bertanya-tanya mengapa saya belum meneleponnya. Apakah dia sudah menelepon Anda? Arya menatap ponselnya. Ia belum melihatnya lagi sejak ia menutup telepon ke operator darurat. Layarnya menyala. Ada 11 panggilan tak terjawab, 9 diantaranya dari Hendra. Ya, kata Arya. Polwan Rini mengangguk perlahan. Cara seseorang mengangguk ketika sesuatu yang mereka curigai telah terkonfirmasi, tapi mereka tidak menemukan kesenangan di dalamnya. Pak Arya, saya tidak akan memberitahu Anda siapa yang harus dicurigai. Itu bukan tugas saya, tapi saya akan meminta Anda untuk tidak membalas satupun dari panggilan tersebut sampai kami memiliki seseorang yang mendampingi Anda. Bukan keamanan Anda, bukan sopir Anda, bukan siapapun yang melapor kepada
kepala keamanan Anda. Apakah kita sepakat? Ya. Apakah ada seseorang yang Anda percayai yang tidak berada dalam garis komandonya? Keluarga, teman lama, pengacara pribadi. Seseorang yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Arya berpikir. Ia memikirkan mantan istrinya yang telah menikah lagi dan pindah ke Bali dan tidak akan mengangkat teleponnya. Ia memikirkan saudara laki-lakinya yang belum berbicara dengannya selama 4 tahun karena masalah warisan yang tidak dipahami sepenuhnya oleh mereka berdua. Ia memikirkan teman sekamarnya saat kuliah yang sekarang menjadi dokter jantung di Surabaya dan akan mengambil penerbangan berikutnya jika Arya memintanya, tapi tidak akan tiba tepat waktu untuk berguna hari ini. Pengacara pribadi saya, katanya. Ratna Wijaya. Dia mengurus aset pribadi saya. Dia tidak memiliki hubungan sama sekali dengan perusahaan. Dia bahkan tidak menyukai perusahaan itu. Hubungi dia dari ponsel saya, bukan ponsel Anda. Kita asumsikan ponsel Anda mungkin telah diretas sampai kita tahu yang sebenarnya. Arya mengambil ponsel polisi itu. Ia menelepon Ratna Wijaya. Wanita itu menjawab pada deringan kedua, seperti yang selalu ia lakukan. Dan ketika Arya mengucapkan kata-kata, ada bom di bawah mobil saya, ia tidak terkesiap dan ia tidak menyela. Ia berkata, beritahu saya di mana kamu sekarang. Saya akan sampai di sana dalam 20 menit. Jangan bicara dengan siapapun dari firma. Jangan bicara dengan Hendra, jangan bicara dengan siapapun. Dan ia menutup telepon. Arya mengembalikan ponsel itu. Tangannya stabil. Ia terkejut dengan hal itu. Banyu sedari tadi mendengarkan. Ia tidak berpura-pura tidak mendengarkan. Anak seusia itu belum selalu tahu bahwa orang dewasa menghargai kepura-puraan. Ia menatap Arya dengan alis berkerut. Apakah paman yang berawalan H itu akan marah pada bapak? Tanyanya. Mungkin, kata Arya. Apakah dia akan mencoba lagi? Arya menatap bocah kecil ini di dalam jas kebesarannya, dengan kotoran masih di pipinya dan rambut ikal menyamping yang tertiup angin dengan lembut. Dan ia merasakan sesuatu yang sudah sangat lama tidak ia rasakan, yaitu dorongan untuk membuat janji yang bisa ia tepati. Tidak selama saya masih bisa mencegahnya, katanya. Dan tidak selama siapapun di halaman ini bisa mencegahnya juga. Polwan Rini tidak mengangkat wajah dari buku catatannya. Tapi sudut mulutnya bergerak. Benar sekali, katanya pelan. Tidak selama kami bisa mencegahnya. Ratna Wijaya tiba 18 menit kemudian. Ia masuk melalui gerbang kawat berduri di belakang halaman mengenakan blas krem dan celana panjang hitam yang sama, seperti yang selalu ia kenakan, membawa map kulit di bawah satu lengannya dan tampak, seperti biasa, seperti wanita yang telah lama memutuskan untuk tidak terkejut oleh apapun. Ia menilai seluruh situasi dalam 3 detik. Arya di bangku. Banyu di sampingnya mengenakan jas yang menjuntai sampai ke lututnya. Polwan Rini berdiri dalam jarak yang sopan. Suara samar dari peledakan terkontrol yang sebenarnya telah terjadi 12 menit sebelumnya dari sisi jauh gedung, suara yang lebih terasa oleh Arya daripada didengar, dentuman kecil yang tertahan yang telah menggetarkan bangku besi halaman itu, dan membuat Banyu tersentak serta meraih lengan baju Arya tanpa berpikir panjang. Ratna berjalan menuju bangku. Ia menatap Banyu lebih dulu, bukan Arya. Halo, katanya, saya Ratna. Saya pengacaranya Pak Arya. Siapa namamu? Banyu Pratama. Banyu itu nama yang sangat bagus. Bolehkah ibu duduk di sebelahmu yang satu lagi? Boleh, Bu. Ratna duduk. Ia meletakkan map di pangkuannya. Ia tidak membukanya. Ia menolehkan kepalanya sedikit ke arah Arya. Ceritakan, katanya. Arya menceritakannya. Ia bercerita dengan kalimat pendek dan rapi seperti yang diajarkan Ratna untuk ia gunakan selama 15 tahun menjadi pengacaranya. Karena Ratna tidak punya kesabaran untuk narasi ketika fakta yang dibutuhkan. Ia bercerita tentang anak laki-laki di tangga. Panggilan telepon yang ia lakukan. Lukman, sang sopir, yang masih ditahan di suatu tempat di dalam gedung pengadilan untuk dimintai keterangan. Si montir, emblem di baju montir. Tato, suara di telepon yang mengatakan bos, dan sempat menyebutkan nama berawalan H. 11 panggilan tak terjawab dari Hendra Saputra yang masih menyala di ponselnya. Ketika ia selesai, Ratna terdiam selama beberapa detik. Lalu ia bertanya, berapa lama Hendra menjadi kepala keamananmu? 9 tahun. Dan audit pasca sidang terhadap operasi internal yang akan kamu jalankan, siapa yang tahu soal itu? Arya menatapnya. Hendra membantu saya menjadwalkannya, katanya perlahan. Saya memberitahunya hari Jumat lalu. Kami akan memulainya hari Rabu. Rabu, kata Ratna. Yang berarti besok. Ya, Ratna mengangguk sekali. Ia tidak mengatakan, sudah kubilang tentang Hendra. Meskipun ia,
Pada kenyataannya, sudah memperingatkannya 2 tahun sebelumnya dalam sebuah percakapan yang diabaikan Arya, karena angka-angkanya saat itu belum mengajukan pertanyaan apapun yang tidak bisa ia jawab. Ia tidak mengatakannya. Ratna tidak membuang-buang kata untuk hal-hal yang tidak akan mengubah hasil. Polwan Rini, katanya, apakah Bareskrim sudah dilibatkan? Mereka sudah diberitahu. Seorang penyidik sedang dalam perjalanan. Seharusnya tiba dalam waktu 1 jam. Bagus, Pak Arya akan memberikan pernyataan lengkap kepada penyidik Bareskrim dan detektif Anda. Dia tidak akan memberikan pernyataan kepada siapapun dari tim keamanan perusahaannya sendiri. Dia tidak akan kembali ke kantornya malam ini. Dia tidak akan kembali ke rumahnya malam ini. Kita akan membutuhkan lokasi yang aman. Saya punya satu. Saya hanya akan memberikan alamatnya kepada pihak kepolisian. Itu bisa diatur, kata Polwan Rini. Ratna kemudian beralih ke Banyu. Wajahnya berubah. Tidak melembut sebenarnya. Ratna Wijaya tidak benar-benar bisa melembut, tapi menyesuaikan seperti wajah yang menyesuaikan diri ketika seseorang mengingatkan diri mereka sendiri bahwa mereka sedang berbicara dengan seorang anak kecil dan anak ini baru saja menghabiskan 1 jam menjawab pertanyaan tentang tato, panggilan telepon, dan pria yang ingin membunuh seseorang. Banyu, katanya, di mana nenekmu sekarang? Di rumah singgah di Jalan Kramat Raya, di bagian perempuan. Dia punya ranjang lipat di dekat jendela. Dia suka jendela itu karena cahayanya membantunya membaca bukunya. Siapa namanya? Lasmiati. Apakah dia menunggumu kembali? Saya bilang ke ibu di meja depan, saya mau ke perpustakaan. Dia bilang saya harus kembali jam 5 sore. Ratna melihat jam tangannya. Pukul 15.51. Dia sakit. Tambah Banyu pelan. Tapi dia tidak ingin saya tahu seberapa parah sakitnya. Dia pikir saya tidak tahu, tapi saya tahu. Dia batuk di malam hari dan suaranya terdengar berdahak. Perawat yang datang hari Rabu bilang pneumonia. Saya dengar dia bilang begitu dari balik tirai. Halaman itu menjadi sangat sunyi. Polwan Rini telah berhenti menulis. Ratna tidak menatap Arya. Dari sanalah Arya tahu bahwa Ratna sedang mengatur ekspresi wajahnya sendiri. Arya menatap kedua tangannya sendiri, yang bertumpu pada lututnya. Dan ia memikirkan kata-kata pneumonia, rumah singgah, ranjang dekat jendela, dan bagaimana ia telah menghabiskan paginya di ruang sidang berdebat mengenai angka dengan 90 yang mana, pada saat ini, ia sama sekali tidak mengingat digit pertamanya. Banyu, kata Ratna. Dan kali ini suaranya memang melembut, hanya sedikit, namun cukup. Kita akan memastikan nenekmu diurus dengan baik. Apakah itu tidak apa-apa bagimu? Banyu menatapnya. Ia menatap Arya. Ia menatap Polwan Rini. Ia sedang mencari, dan Arya memahaminya dengan kejernihan kecil yang menyakitkan. Adanya maksud tersembunyi. Anak-anak yang tidur di balik bak sampah belajar sejak dini bahwa orang dewasa yang menawarkan sesuatu biasanya menginginkan imbalan. Dan sesuatu itu biasanya lebih besar dari tawaran tersebut. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Banyu. Tidak ada, kata Ratna. Kamu sudah melakukannya. Banyu memikirkan hal itu untuk waktu yang lama. Lalu ia mengangguk perlahan dan menyelipkan tangannya lebih dalam ke lengan jas Arya. Baiklah, katanya. Penyidik Bareskrim yang tiba pada pukul 16,23 adalah seorang wanita berusia akhir 40, An bernama Kombes Diah Maharani. Ia mengenakan blazer abu-abu arang di atas kemeja putih dan memiliki semacam ketenangan di pundaknya yang berasal dari melakukan suatu hal untuk waktu yang sangat lama dan tidak lagi merasa bersemangat atau kesal oleh versi apapun dari pekerjaan itu. Ia memperkenalkan dirinya kepada Arya, lalu kepada Ratna, kemudian ia berjongkok di depan Banyu dan memperkenalkan dirinya kepadanya. Halo Banyu, saya Diah. Saya bekerja untuk Kepolisian Pusat, itu artinya saya akan membantu petugas di sini mencari tahu siapa yang melakukan ini, dan kita akan menemukan montir itu, dan kita akan menemukan orang yang membayarnya. Polwan Rini memberitahu saya bahwa kamu saksi yang sangat luar biasa. Ibu ingin tahu apa boleh ibu mengajukan beberapa pertanyaan lagi, dan setelah itu ibu pikir kita bisa membiarkanmu pergi ke tempat yang hangat. Apakah itu terdengar bagus? Ya Bu, kamu sudah makan hari ini? Banyu ragu-ragu. Itu adalah jenis keraguan yang menjawab pertanyaan tersebut. Kombes Diah tidak bereaksi. Ia berdiri, berjalan ke gerbang halaman, mengatakan sesuatu kepada petugas berseragam, dan kembali. 4 menit kemudian, sebuah kantong kertas diserahkan melewati gerbang. Kombes Diah membawanya ke bangku dan meletakkannya di sebelah Banyu. Roti isi ayam, apel, susu coklat, katanya. Kalau kamu tidak suka roti isi ayam, kita bisa menggantinya. Tapi makan apelnya dulu atau rekan ibu akan mengomeli ibu. Banyu menatap kantong itu.
Ia menatap Arya seperti seorang anak yang melihat saat ia tidak yakin apakah makan di depan orang asing itu diizinkan. Arya mengangguk. Banyu membuka kantong itu. Ia memakan apelnya terlebih dahulu, dengan sangat hati-hati. Cara seseorang makan ketika ia telah belajar untuk membuat makanan bertahan lama. Kombes Diah mengeluarkan buku catatan tipis dari saku blazernya. Ia tidak membukanya. "Pak Arya," katanya pelan, "saya ingin bicara sebentar dengan Anda. Di luar jangkauan pendengaran. Pengacara, Anda dipersilakan. Ikut." Mereka berjalan ke sudut terjauh dari halaman. Ratna ikut bersama mereka. Polwan Rini tetap berada di dekat bangku. Cukup dekat untuk mengawasi Banyu. Cukup jauh untuk memberinya ruang menikmati apelnya. "Inilah posisi kita sekarang," kata Kombes Diah. "Perangkat di mobil Anda konsisten dengan 3 insiden lain yang kami pantau di Pulau Jawa selama 14 bulan terakhir. Konfigurasi magnetik yang sama, mekanisme pemicu yang sama. Pemasok yang sama, hampir pasti. Montir yang dideskripsikan anak itu cocok dengan wajah yang ada di daftar pantauan kami selama 8 bulan. Kami tidak punya nama. Tapi sekarang kami punya atau akan memilikinya dalam waktu 1 jam, karena deskripsi anak itu tentang emblem pada baju montir tersebut baru saja mengerucutkannya menjadi 1 dari 3 bengkel subkontraktor yang bekerja di gedung-gedung parkir di wilayah Anda. Secepat itu," kata Arya. "Anak itu saksi yang luar biasa baik. Saya tidak mengatakan itu sembarangan. Kebanyakan orang dewasa tidak bisa melakukan apa yang baru saja dia lakukan di sana. Dia memberi kami desain tato, bentuk janggut, frasa spesifik, dan garis waktu. Itu adalah sebuah rangkaian petunjuk yang tertutup." Ia berhenti sejenak. "Bagian lain yang ingin saya diskusikan dengan Anda, kami telah menyelidiki ketidakberesan keuangan internal di Danuarta Holdings selama kurang lebih 7 bulan. Kami belum mendekati Anda karena, sejujurnya, kami belum yakin Anda berada di pihak yang mana." Mulut Arya sedikit terbuka. "Anda pikir saya menggelapkan uang dari perusahaan saya sendiri? Saya pikir seseorang di tingkat eksekutif melakukannya. Kami memiliki 3 nama di daftar. Nama Anda salah satunya. Direktur keuangan Anda adalah yang lain. Kepala keamanan Anda adalah yang ketiga. Malam ini, Anda menghapus nama Anda dari daftar itu dengan menelepon polisi alih-alih masuk ke dalam mobil. Sejujurnya, Anda menghapus diri Anda sendiri sekitar 1 jam yang lalu." Ratna berkata, sangat pelan, "Anda mungkin bisa membagikan informasi itu kepada saya pada suatu titik. Saya membagikannya sekarang." Pengacara. Arya menyandarkan bahunya ke dinding batu halaman karena ia tidak yakin kakinya masih berfungsi sepenuhnya. 9 tahun. Hendra telah berada di sisinya selama 9 tahun. Telah menjadi orang yang terbang bersamanya. Telah menjadi orang yang memeriksa reservasi makan malam. Telah menjadi orang yang 2 lebaran yang lalu berdiri di dapur Arya pada tengah malam, meminum kopi, dan mengatakan bahwa ia tidak tahu apa yang akan ia lakukan tanpa pekerjaan ini, kehidupan ini, keluarga 1 orang ini. "Berapa banyak?" tanya Arya. "Kami telah melacak sekitar 200 miliar rupiah selama 32 bulan. Ini bukan cuma dia mendapat bantuan. Kami pikir bantuannya adalah direktur keuangan Anda, tapi direktur keuangan Anda akan sangat terkejut besok pagi. Apa yang berubah bagi Hendra minggu lalu adalah karena Anda memerintahkan audit. Audit itu akan menemukannya dalam 6 minggu. Dia tidak punya waktu 6 minggu. Jadi, dia mencoba membeli akhir cerita yang berbeda untuk dirinya sendiri, dengan membunuh saya, dengan membunuh Anda. Dan kemudian, mungkin mengambil alih mesin manajemen krisis yang sangat rapi yang ia sendiri operasikan, di mana ia adalah suara yang paling dipercaya di dalam gedung, dan melakukan investigasi apapun yang ia pilih untuk dilakukan dengan temuan, apapun yang ia pilih untuk temukan." Arya menatap ke seberang halaman ke arah Banyu, yang sekarang sedang meminum susu coklat dengan kedua tangan memegang kotaknya. "Berapa lama sampai dia tahu saya masih hidup? Dia sudah tahu." Saluran TV lokal menyiarkan klip sekitar 20 menit yang lalu. Aktivitas tim Gegana di pengadilan. "Nama Anda disebut. Kami akan menyergapnya dalam waktu sekitar 40 menit. Ada tim yang bersiaga. Dia tidak akan ada di mejanya pada jam 17.000 Pliga." "Bagus," kata Arya. Kata itu keluar dengan bersih dan dingin. Ia sendiri terkejut mendengarnya. Kombes Diah memandangnya sejenak. "Pak Arya, 1 hal lagi." "Ya, anak itu, neneknya. Rumah singgah, ya. Saya biasanya tidak ikut campur dalam bagian ini, tapi anak itu adalah satu-satunya hal yang berdiri di antara Anda dan pemakaman kenegaraan. Apapun yang Anda lakukan untuknya, lakukanlah dengan benar. Jangan mencolok."
Jangan libatkan pers. Lakukan dengan benar. Saya tahu, kata Arya. Saya tahu. Rumah singgah di Jalan Kramat Raya itu adalah bangunan 3 lantai hasil alih fungsi yang dulunya merupakan gedung sekolah, dan tulang-tulang bekas sekolah itu masih terlihat jelas dalam segala hal di sana. Lorong lebar yang dulunya adalah koridor antar ruang kelas. Keran air minum yang masih terpasang setinggi tubuh anak-anak. Garis luar papan tulis di dinding di mana seseorang telah mengecatnya, namun tidak cukup untuk menutupi bentuk persegi panjangnya. Saat itu, pukul 17.15 sore, ketika mobil Ratna berhenti di tepi jalan di seberang jalan, Arya telah berganti pakaian dari setelan warna biru dongker. Ia sekarang mengenakan sweater abu-abu arang polos dan celana panjang abu-abu yang Ratna beli dari pusat perbelanjaan di perjalanan tadi. Setelan jasnya ditahan sebagai barang bukti bersama dengan semua hal yang ada pada dirinya atau di dekatnya hari itu. Ia merasa dalam sweater pinjaman itu seperti pria yang meminjam kembali nyawanya sendiri untuk sementara dan belum yakin apa persyaratannya. Banyu duduk di kursi belakang, di sebelahnya masih mengenakan sweater rajutnya. Noda kotoran di pipinya sekarang sudah hilang karena seorang perawat di ruang kesehatan pengadilan telah membersihkannya dengan kain hangat, sementara Banyu duduk sangat diam dan berpura-pura ia tidak menikmati kain hangat itu. Ia juga telah ditimbang, hal yang membuat Polwan Rini memalingkan wajahnya ke dinding sejenak dan diberi sebuah kotak jus kecil. "Itu rumah singgahnya?" tanya Arya. "Iya," kata Banyu. "Jendela dengan tirai motif bunga itu, disitulah nenek tidur." Arya menatap jendela itu. Tirai itu memiliki bunga-bunga kuning kecil pada latar belakang putih pudar. Mungkin hasil sumbangan. "Banyu," kata Ratna dari kursi pengemudi. "Kita akan masuk ke dalam sama-sama. Kepala rumah singgah ini sudah menunggu kita. Kita tidak akan membawa nenekmu kemanapun yang tidak ia inginkan. Kita akan bertanya apa yang ia mau." "Baik, baiklah." Mereka keluar dari mobil. Ratna berjalan lebih dulu. Arya mengikuti di belakang dengan satu tangan bertumpu ringan pada bahu mungil Banyu. Bukan untuk membimbingnya, tapi lebih untuk menjaga dirinya sendiri agar tetap tegar. Seorang petugas reserse berpakaian preman bersiaga di mobil. Petugas lainnya berjalan tidak jauh di belakang mereka di trotoar. Kombes Diah tidak meminta izin untuk ini. Ia sekadar mengaturnya. Kepala rumah singgah tersebut adalah seorang wanita bernama Ibu Kartini. Usianya mungkin sekitar 60 tahun, mengenakan kacamata baca berkalung rantai dan sweater rajut miliknya sendiri, juga berwarna abu-abu, juga terlalu kebesaran. Ia menemui mereka di kantor depan. Ia melihat Banyu terlebih dahulu. "Banyu, nak, dari mana saja kamu? Ini sudah lewat jam melapor. Nenekmu dari tadi mencarimu." "Saya harus bicara dengan beberapa orang," kata Banyu, "tentang seorang pria berjanggut." Alis Ibu Kartini terangkat. Ia menatap Ratna. Ratna memperkenalkan dirinya, memperkenalkan Arya, dan menjelaskan dengan kalimat-kalimat pendek dan rapi yang ia ajarkan pada Arya mengenai apa yang terjadi sore itu. Ibu Kartini mendengarkan tanpa menyela. Saat Ratna selesai, Ibu Kartini melepaskan kacamata bacanya dan memijat pangkal hidungnya. "Ya Tuhan," katanya pelan, anak ini. "Iya," kata Ratna. "Pak Arya," kata Ibu Kartini, "Anda bukan pria kaya pertama yang masuk ke gedung ini dan ingin memperbaiki sesuatu. Saya ingin berbicara sangat belak-belakan dengan Anda sebelum kita naik ke atas. Lasmiati adalah salah satu wanita paling bangga yang pernah saya temui. Dia sudah berada di rumah singgah ini selama 6 minggu. Dia datang ke kami bersama cucunya karena pemilik kontrakannya menaikkan harga sewa untuk petak 2 kamar sebesar Rp400.000 pada bulan Februari dan dia tidak sanggup membayar harga baru itu dengan penghasilan pensiunannya. Dia berusia 68 tahun. Dia bekerja sebagai perawat puskesmas selama 31 tahun. Dia membesarkan anak ini sejak hari ibunya meninggal, yaitu ketika anak ini berumur 2 tahun. Dia punya masalah paru-paru yang berubah menjadi pneumonia sekitar 10 hari yang lalu. Dia menolak dibawa ke rumah sakit karena dia takut jika dia pergi, dinas sosial akan mengambil Banyu karena dia satu-satunya keluarga yang anak itu miliki. Dan dia secara teknis bukan wali asuh yang terdaftar. Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan pada Anda?" "Ya," kata Arya. "Maka sebelum Anda naik ke atas sana, saya butuh Anda untuk mengerti bahwa tawaran yang Anda berikan kepadanya harus membiarkannya tetap memiliki harga dirinya. Jika Anda datang ke ruangan itu seperti pahlawan yang menyelamatkannya, dia akan memalingkan wajahnya ke dinding dan dia lebih baik mati demi prinsipnya. Jika Anda datang ke ruangan itu seperti seorang pria yang berutang sesuatu padanya, dia mungkin mau mendengarkan.
Arya terdiam sejenak. Saya memang berutang sesuatu padanya, katanya. Ya, memang. Pastikan dia mendengar hal itu. Mereka menaiki tangga menuju lantai 2. Bagian perempuan adalah ruangan panjang yang dulunya ruang kelas dengan ranjang-ranjang lipat tersusun dalam 2 barisan rapi di sepanjang dinding dan kamar mandi bertirai di ujung sana. Sebagian besar ranjang lipat itu kosong pada jam ini. Salah satunya berpenghuni. Ranjang di dekat jendela dengan bunga-bunga kuning. Lasmiati sedang duduk bersandar pada 2 bantal tipis. Ia adalah wanita bertubuh kecil, lebih kecil dari yang Arya perkirakan. Rambutnya pendek, beruban di pelipis, hitam di bagian atas, ditarik ke belakang dengan ikat rambut hitam polos. Ia mengenakan dasar flanel dan selendang rajut di bahunya. Ada sebuah buku saku di ranjang lipat di sebelahnya, tertelungkup untuk menandai halamannya. Ia sedang membaca menggunakan sisa cahaya sore kelabu yang masuk dari jendela. Ia melihat Banyu lebih dulu. Seluruh wajahnya berubah. "Nak, dari mana saja kamu?" "Nenek," kata Banyu, lalu berlari menempuh jarak 2 meter terakhir dan membenamkan wajahnya ke bahu neneknya. Ia memeluknya. Ia tidak menatap Arya untuk waktu yang lama. Ketika ia melakukannya, matanya tajam dan jernih serta sama sekali tidak terkejut, cara mata seseorang yang telah menjalani hidup yang panjang dan berhati-hati bisa tidak terkejut oleh hampir apapun. "Anda pasti pria yang nyawanya diselamatkan oleh cucuku," katanya. "Benar, Bu," kata Arya. "Kalau begitu duduklah. Ada hal-hal yang perlu kita bicarakan." Tidak ada kursi di dekat ranjang itu. Arya menarik sebuah bangku kayu kecil yang tadinya menyangga tumpukan handuk lipat, meletakkan handuk itu di lantai, dan duduk. Bangku itu cukup rendah, sehingga ia harus sedikit mendongak untuk menatap mata Nenek Lasmi. Ia tidak keberatan dengan hal itu. Ratna tetap berada di dekat pintu. Ibu Kartini tetap menemani Ratna. Banyu tidak melepaskan tangan neneknya. "Nama saya Arya Danuarta," kata Arya. "Saya tahu siapa Anda. Saya baca koran kalau ada orang yang meninggalkannya di ruang rekreasi." "Anda memenangkan kasus itu pagi ini." "Benar, Bu. Anda adalah pria yang membeli perusahaan-perusahaan yang tidak ingin dibeli." "Benar, Bu." Ia menatap Arya di atas bingkai pandangan kosong karena ia tidak memakai kacamata, tapi ia memiliki tatapan seorang wanita yang telah menghabiskan cukup banyak hidupnya menyuntik anak-anak, sehingga ia bisa menatap dari atas ketiadaan sama baiknya dengan siapapun yang masih hidup. "Saya tidak punya banyak kesabaran tersisa di dada saya, Pak Arya. Mereka bilang saya kena pneumonia. Saya bilang pada mereka, saya hanya punya dada yang sesak. Saya akan mengajukan pertanyaan yang jelas. Apakah cucu saya menyelamatkan nyawa Anda hari ini?" "Benar, Bu. Dia melakukannya. Beritahu saya bagaimana caranya." Ia menceritakannya padanya. Ia menceritakan versi pendek dan rapi yang sama seperti yang ia ceritakan pada Ratna, dengan bagian-bagian yang perlu didengar oleh seorang nenek. Bocah di tangga, telapak tangan yang terangkat, kalimat Selasa jam 3 berapa. Keputusan Arya untuk mendengarkan alih-alih menyingkirkannya. Mobilnya, bomnya, montirnya, pria bernama Hendra. Ia tidak menyebutkan nominal uang korupsi tersebut karena angka itu tidak relevan di ruangan ini. Ia mengesampingkan harga dirinya sendiri tentang kemenangannya di sidang pagi itu karena itu juga tidak relevan. Ia berbicara selama sekitar 4 menit. Nenek Lasmi sama sekali tidak menyela perkataannya. Ketika Arya selesai, ia duduk dalam diam cukup lama. Ibu jarinya bergerak lembut di punggung tangan Banyu. "Banyu," katanya pelan. "Nak, apa kamu tidur di belakang bak sampah itu lagi? Cuma 1 malam, Nenek. Waktu rumah singgah penuh hari Minggu dan mereka menempatkanku di lantai. Kamu bilang ke nenek kamu ada di lantai. Terus aku keluar soalnya bapak-bapak yang di sebelah lantai batuk-batuk dan aku pikir aku bisa ketularan dan nenek bilang ketularan penyakit itu bahaya sekarang." Nenek Lasmi menutup matanya. Ia tidak menangis. Arya merasakan keyakinan kuat bahwa wanita itu tidak mengizinkan dirinya mendapat kemewahan menangis di depan cucunya dalam waktu yang sangat lama, mungkin bertahun-tahun. "Baiklah," katanya, membuka matanya. "Baiklah." Ia menatap Arya. "Pak Arya, apa yang ingin Anda katakan kepada saya datang ke sini?" "Saya datang untuk memberitahu Anda bahwa saya berutang budi yang tidak bisa saya bayar. Dan saya datang untuk bertanya, apakah Anda mengizinkan saya mencobanya?" "Mencoba bagaimana? Anda butuh rumah sakit malam ini, bukan besok. Ada ruang perawatan VIP di RS Harapan Mulia di lantai 4 yang bisa saya akses. Tempatnya sepi, tempatnya bersih, ada jendela, ada kursi di samping tempat tidur yang cukup besar untuk Banyu tidur jika dia mau. Dokter jaga malam ini bernama Dr. Wahyu. Dia belum diberitahu apa-apa tentang Anda,
kecuali bahwa seorang pasien dengan pneumonia akan tiba pukul 7 malam dan keluarganya tidak boleh diganggu. Tidak akan ada tagihan yang sampai kepada Anda. Tidak akan ada tagihan sama sekali. Saya ingin Anda mengerti bahwa saya tidak sedang membeli rasa terima kasih Anda. Saya sedang membayar utang. Ada perbedaannya. Ia memperhatikan Arya saat pria itu berbicara. Wajahnya tidak berubah. Pak Arya, saya juga ingin Anda memahami sesuatu. Saya telah menjadi perawat selama 31 tahun. Saya tahu seperti apa pneumonia pada wanita berusia 68 tahun yang telah menghabiskan 6 minggu di bekas bangunan sekolah. Saya tahu apa yang akan terjadi dalam 48 jam ke depan jika saya tetap berada di ranjang ini. Saya tidak menolak rumah sakit karena saya tidak mengerti apa yang sedang terjadi pada saya. Saya menolak rumah sakit karena saya hanya punya satu pekerjaan tersisa di dunia ini, dan pekerjaan itu adalah duduk di sebelah saya menggenggam tangan saya. Saya tahu, kata Arya. Kalau begitu, Anda juga tahu bahwa saya tidak bisa menerima ranjang rumah sakit. Jika itu berarti Banyu pergi kemanapun yang tidak bisa saya lihat. Dia akan berada di ruangan itu bersama Anda. Setiap malam, ada ranjang lipat untuknya juga di sana. Dia akan makan di sana. Jika Anda ingin dia pergi ke sekolah siang hari, kita akan atur itu. Jika Anda ingin dia tetap bersama Anda siang hari, itu juga tidak masalah. Ibu Kartini akan tetap menjadi kontak darurat resminya di rumah singgah, untuk saat ini agar tidak ada yang berubah soal status resminya selama Anda memulihkan diri. Pengacara saya, Ratna, akan secara diam-diam mengurus berkas-berkas untuk memastikan sepenuhnya bahwa tidak ada seorang pun, bukan dinas sosial, bukan siapapun, yang bisa memindahkannya dari hak asuh Anda selama Anda di rumah sakit itu. Dan ketika Anda keluar dari rumah sakit itu, Anda dan Banyu tidak akan kembali ke rumah singgah ini. Ada sebuah rumah kecil di daerah Jakarta Selatan yang sudah kosong selama 2 tahun karena itu dulunya milik nenek saya dan saya tidak sampai hati untuk menjualnya. Rumah itu sudah dilengkapi perabotan penuh, ada halamannya, ada sekolah 3 blok dari sana. Bu, rumah itu akan menjadi milik Anda, bukan dipinjamkan. Milik Anda. Surat-suratnya akan atas nama Anda. Itu adalah bagian yang saya ingin Anda pikirkan semalaman, bukan soal rumah sakitnya. Rumah sakitnya harus terjadi malam ini. Nenek Lasmi menatapnya untuk waktu yang lama. Tangannya, yang tidak menggenggam tangan Banyu, terangkat dan beristirahat datar di dadanya sendiri, cara tangan seseorang saat mereka mengukur tarikan napas mereka sendiri. Pak Arya, katanya akhirnya, saya rasa Anda dan saya harus bicara lagi besok pagi. Baik Bu, tapi malam ini katanya saya akan pergi ke rumah sakit. Ambulans yang disiapkan Ratna bukanlah jenis yang membunyikan siren. Itu adalah transportasi medis swasta, putih dan tenang, dan 2 paramedis yang naik ke lantai atas rumah singgah berbicara kepada Lasmiati sebagai Ibu Lasmi dan meminta izinnya sebelum mereka menyentuhnya. Mereka memindahkannya ke kursi roda dengan kehati-hatian yang sama seperti seseorang melipat surat yang ingin mereka simpan. Banyu berjalan di sebelahnya, menyusuri lorong dengan tangannya, berada di sandaran lengan kursi roda. Ia tidak melepaskannya di dalam lift. Ia tidak melepaskannya saat mereka melintasi lobi. Ia tidak melepaskannya ketika mereka sampai di tepi jalan. Ibu Kartini berdiri di ambang pintu rumah singgah dan melihat mereka memasukkan nenek Lasmi ke bagian belakang mobil medis tersebut. Arya melihat wanita itu menyeka sudut matanya sekali dengan sisi ibu jarinya, cara seorang wanita menyeka ketika ia tidak ingin ketahuan sedang menangis. Lalu, ia menegakkan tubuh, merapikan sweater abu-abunya, dan berjalan kembali ke dalam untuk melanjutkan sisa malamnya karena rumah singgah tidak pernah berhenti beroperasi. Di RS Harapan Mulia, ruang VIP di lantai 4 persis seperti yang digambarkan Arya dan bahkan sedikit lebih baik. Ruangannya hangat, tempat tidurnya bagus, ada kursi malas di sudut yang, ketika direbahkan, menjadi tempat tidur kecil. Ada lampu dengan cahaya lembut, alih-alih lampu pendar silau dari langit-langit. Ada 2 bantal ekstra dan selimut lipat yang tidak terlihat seperti standar rumah sakit karena memang bukan. Dater Wahyu adalah pria pendiam, berusia 50. An yang memperkenalkan dirinya pada nenek Lasmi, lalu pada Banyu, dan bertanya kepada Lasmi sebelum melakukan hal lain, apakah ia ingin dirawat oleh perawat laki-laki atau perempuan. Lasmi menjawab perempuan, tolong. Perawat yang masuk 2 menit kemudian adalah seorang perempuan. Arya berdiri di lorong di luar kamar bersama Ratna saat tim medis melakukan pekerjaan mereka. Melalui celah pintu yang terbuka sebagian, ia bisa melihat Banyu memanjat naik dengan hati-hati ke kursi malas, menganggapnya nyaman, dan menata sweater abu-abunya menyelimuti dirinya seolah itu adalah selimut, meskipun sudah ada selimut sungguhan di kursi malas itu. Dia tidak akan melepaskan sweater itu, kata Ratna pelan.
Tidak, kata Arya. Dia tidak akan melepaskannya. Seorang perawat keluar dari kamar dan menutup pintu di belakangnya dengan lembut. Beliau stabil. Kami mulai memberikan antibiotik. Röntgen dada akan dilakukan sekitar 10 menit lagi. Dr. Now, Wahyu akan berbicara dengan Anda saat ada perkembangan. Anak itu boleh tetap di sana. Saya akan membawakannya makan malam sekitar jam 8. Terima kasih. Perawat itu kembali masuk. Arya menyandarkan bahunya ke dinding lorong. Lorong itu berbau khas rumah sakit, yang artinya tidak berbau apa-apa secara khusus, namun sengaja dibuat demikian. Ia belum makan sejak sarapan. Ia baru menyadarinya saat itu. Ratna, katanya, soal audit hari Rabu. Saya mau itu dimajukan jadi besok pagi. Setiap rekening, setiap baris angka, saya mau auditor sudah ada di gedung jam 7. Sudah diatur, saya menelepon dari mobil tadi di perjalanan kemari, Hendra sudah ditahan. Mereka menangkapnya pukul 16.58 saat keluar dari gedung melalui garasi bawah tanah dengan tas yang sudah dikemas. Agen Bareskrim punya 2 mobil yang membuntutinya sejak tim Kombes Diah bergerak. Dia tidak melawan. Dia meminta pengacaranya di dalam lift. Pengacaranya belum sadar kalau kliennya telah menjadi target investigasi federal selama berbulan-bulan. Dan montir itu teridentifikasi dalam waktu 1 jam. Dia juga sudah ditahan. Dia menyerahkan nama Hendra bahkan sebelum mereka selesai membacakan hak-haknya. Dia memberikan nama-nama lain juga yang mana saya asumsikan akan membuat besok pagi menjadi hari yang menarik bagi beberapa orang yang belum tahu bahwa pagi mereka akan jadi sangat menarik. Arya memejamkan matanya. Ratna, bagaimana saya bisa tidak melihat ini? Kamu tidak melihatnya karena Hendra tidak ingin kamu melihatnya. Itulah keseluruhan pekerjaannya. Membuatmu tidak melihat hal-hal tertentu. Kamu mempekerjakannya untuk menangani dunia di sekitarmu agar kamu tidak perlu melihatnya langsung. Dan dia menanganinya. Dia cuma menangani sebagiannya untuk dirinya sendiri, bukannya untukmu. Fakta bahwa kamu tidak melihatnya bukanlah secara tegas kegagalanmu. Itu adalah secara tegas sistem yang bekerja sebagaimana mestinya dari kesepakatan yang kamu buat 9 tahun lalu. Itu penilaian yang bermurah hati. Itu penilaian yang akurat. Saya tidak memberikan penilaian yang bermurah hati. Kamu tahu itu. Arya hampir tertawa. Ia tidak benar-benar melakukannya. Bocah itu, kata Arya, kalau ini masuk berita besok, wajahnya akan ada di setiap layar TV di kota ini pada siang hari. Saya tidak mau itu terjadi. Saya ingin dia bisa masuk ke sekolah barunya, 3 blok dari rumah itu, tanpa ada satu orang pun di sana yang mengenalnya sebagai anak yang menghentikan pemboman. Sudah ditangani. Kombes Diah setuju. Namanya tidak ada dalam pernyataan resmi. Dia hanya disebut sebagai saksi di bawah umur yang identitasnya dilindungi atas permintaan keluarga. Stasiun TV lokal sudah diberi pengarahan. Ada 2 wartawan yang mencoba bikin ribut. Mereka diingatkan dengan halus bahwa mereka berdiri di tangga pengadilan jam 3 sore ini dan bahwa kelangsungan pekerjaan mereka sangat bergantung pada keputusan untuk tidak menjadikan anak ini bahan berita. Ratna, kamu mengerikan, saya menyeluruh. Dari sela pintu yang terbuka, Arya bisa melihat tangan Nenek Lasmi beristirahat di atas selimut putih. Banyu telah menjulurkan tangannya dari kursi malas dan meletakkan tangan mungilnya di atas tangan neneknya. Mereka berdua, Arya perhatikan mulai tertidur. Nenek Lasmi karena obat dan kelelahan. Banyu karena fakta sederhana bahwa anak berusia 5 tahun yang telah menyelamatkan nyawa seorang pria sore ini pada akhirnya kehabisan energi. Arya berdiri di lorong dan menatap mereka berdua cukup lama. Ia tidak masuk ke dalam. Ia tidak ingin mengganggu. Ia memikirkan bocah di tangga itu dengan kedua telapak tangan terangkat. Ia memikirkan setengah detik di mana ia hampir saja memberi isyarat tangan kepada sopirnya dan masuk ke dalam mobil. Ia memikirkan betapa dekat hidupnya akan berakhir di atas paving block yang ia injak tanpa melihat. Di depan gedung yang telah ia masuki ribuan kali. Ia memikirkan fakta bahwa seorang anak yang tinggal di balik bak sampah telah mengingat wajahnya dari suatu malam musim hujan ketika seorang wanita tua diberi sebuah jas dan bahwa ingatan ini, satu tindakan kecil dari perhatian manusia ini, adalah satu-satunya alasan ia masih bernapas. Ia berdiri di lorong itu untuk waktu yang lama. Arya tidak pulang malam itu. Tim kepolisian menyarankan agar ia tidak pulang dan Ratna menyarankannya dengan lebih tegas. Lagi pula, tidak ada tempat yang secara khusus ingin ia datangi.
Ia tidur 4 jam di sofa ruang, tunggu keluarga berukuran kecil di ujung lorong lantai 4, dengan sepatu masih terpakai, dan ponselnya tertelungkup di meja kopi. Ia terbangun pukul 6.00 sang pagi. Ia berjalan kembali ke kamar itu. Ia membuka pintu sedikit. Nenek Lasmi sudah bangun. Ia kini duduk bersandar pada 3 bantal, bukan lagi 2. Ada rona di wajahnya yang tidak ada di malam sebelumnya. Banyu masih tertidur di kursi malas, pipinya menempel pada sandaran lengan, sweater abu-abu rajutnya ditarik hingga ke dagu. Seorang perawat telah meninggalkan nampan sarapan di meja samping. Lasmi telah memakan setengah lembar roti panggang dan sedang menghabiskan sisanya dengan kesabaran terukur dari seorang wanita yang telah memutuskan untuk hidup. Ia melihat Arya di ambang pintu. Ia mengangkat alisnya sekali. Itu adalah sebuah undangan. Arya masuk perlahan dan duduk di bangku kecil yang entah bagaimana seseorang telah dengan penuh perhatian meletakkannya di samping tempat tidur. Arya tidak berbicara. Wanita itu sepertinya juga tidak memintanya bicara. Setelah 1 menit ia berkata, sangat pelan agar tidak membangunkan anak itu, dokter masuk jam 5:30 tadi. Dia bilang saya merespons obatnya dengan baik. Dia bilang kalau saya terus merespons, saya akan bisa jalan-jalan di kamar ini dalam 2 hari dan keluar dari rumah sakit ini dalam 2 minggu. Dia bilang paru-paru saya lelah, tapi belum menyerah. Itu kabar baik. Memang, saya sudah lama jadi perawat dan saya tahu kapan seorang dokter jujur pada Anda dan kapan seorang dokter memakai suara lembutnya. Dia sedang jujur pada saya. Syukurlah, Nenek Lasmi menatap Banyu untuk beberapa saat yang lama. Tangannya bergerak di atas selimut. Cara tangan bergerak ketika seseorang sedang memilih apa yang akan dikatakannya selanjutnya. Pak Arya. Ya Bu, saya sudah memikirkan apa yang Anda katakan semalam tentang rumah itu, tentang tidak kembali ke rumah singgah. Saya ingin mengatakan 2 hal kepada Anda mengenai itu. Silakan. Hal pertama adalah, saya akan bilang iya. Saya sudah terlalu tua dan terlalu lelah untuk menolak hal baik 2 kali dalam sehari, hanya karena prinsip. Saya menghabiskan malam ini melihat cucu saya tidur di kamar yang ada jendelanya, dan saya memutuskan bahwa seorang wanita yang menolak, karena harga dirinya sendiri, untuk memberi cucunya sebuah jendela adalah wanita yang bukan sosok diri saya. Jadi, saya akan mengatakan iya untuk rumah itu. Arya mengangguk. Ia tidak mempercayai suaranya sendiri walau sedetik. Hal kedua adalah, Anda tidak akan menjadikannya proyek amal Anda. Anda tidak akan memakaikannya baju batik sutra untuk acara malam dana dan menyuruhnya berdiri di sebelah Anda, lalu memberitahu orang-orang bahwa dia menyelamatkan nyawa Anda. Anda tidak akan memajang wajahnya di majalah. Anda tidak akan menulis buku tentang ini. Anda akan membiarkannya tumbuh dewasa. Dia akan pergi ke sekolah 3 blok dari rumah itu. Dia akan membiarkan lututnya lecet. Dia akan terlambat mengerjakan PR-nya. Dia kadang-kadang akan melupakan Anda. Karena itulah yang dilakukan anak-anak, dan itu sehat. Jika Anda ingin ada di dalam hidupnya, Anda akan ada di hidupnya. Seperti seorang teman lama keluarga berada di hidupnya. Anda akan datang ke ulang tahunnya. Anda tidak akan memberikan pidato. Saya tidak akan berpidato. Anda akan membantu kami membayar biaya kuliah saat waktunya tiba. Karena kami akan butuh bantuan, dan saya terlalu bangga untuk hal-hal yang salah, tapi tidak untuk hal-hal yang benar. Anda tidak akan membelikannya mobil saat usianya 17 tahun. Dia harus pantas mendapatkan mobil itu. Dia akan mendapatkan mobil itu dengan usahanya sendiri. Dan jika suatu hari nanti tiba saatnya di mana Anda dan saya berbeda pendapat tentang apa yang terbaik untuknya, saya yang akan memenangkan ketidaksepakatan itu. Bukan karena saya benar dan Anda salah, tapi karena saya neneknya dan Anda bukan, Anda yang akan menang. Nenek Lasmi mengangguk perlahan. Lalu ia berkata, kalau begitu kita sepakat, kita sepakat. Di kursi malas, Banyu bergerak. Ia tidak bangun. Ia menarik sweater abu-abunya sedikit lebih erat, menyelimuti dirinya dalam tidurnya. Lasmi menatapnya. Arya menatap Lasmi yang sedang menatap bocah itu. Pak Arya katanya. Ya Bu, dia pernah cerita pada saya musim hujan tahun lalu, tentang seorang pria dengan jas hujan tebal. Dia cerita, ada seorang pria berkulit sawo matang terang dengan jas mantel biru dongker berhenti di bawah tenda toko roti di Jalan Cikini saat hujan deras, lalu melepas mantel dari bahunya sendiri dan memberikannya kepada seorang wanita yang sedang duduk di bangku. Dia bilang, wanita itu adalah saya. Waktu itu saya tidak mengingatnya. Sekarang saya ingat, Anda tidak memberikan mantel itu dengan alasan khusus. Anda memberikannya karena saat itu hujan dan ada seorang wanita di bangku. Cucu saya mengingat wajah Anda sejak malam itu.
Dia mengingat wajah Anda cukup baik untuk mengenali logo D di mobil Anda. Dia ingat dengan cukup baik untuk pergi mencari Anda kemarin. Arya tidak mengatakan apa-apa. Anda tidak menyelamatkan kami, kata Lasmi. Kemarin, cucu saya menyelamatkan Anda. Dan sehari sebelumnya, dan musim hujan tahun lalu, dan setiap hari di antaranya, hal-hal kecil yang tidak Anda pikirkan, itu penting nyatanya adalah satu-satunya hal yang penting. Saya ingin Anda mengingat hal itu selalu. Akan saya ingat. Bagus. Ia menutup matanya selama sedetik, lalu membukanya. Sekarang pergilah cari sarapan. Anda kelihatan berantakan. Arya berdiri. Ia menatap sekali lagi pada bocah di kursi malas itu. Ia teringat pada undakan tangga pengadilan dan kedua telapak tangan yang terangkat dan kata-kata Selasa jam 3 Mina. Dan bagaimana seluruh sisa hidupnya telah melewati lubang jarum yang dipegang oleh seorang anak berusia 5 tahun yang belum pernah ia temui sebelumnya. Ia berjalan keluar dari kamar. Ia menutup pintu di belakangnya dengan lembut. Di lorong, cahaya pagi mulai masuk melalui jendela di ujung sana, abu-abu yang perlahan berubah menjadi emas. Cara cahaya mentari muncul di kota Jakarta ini di musim kemarau saat malam yang panjang akhirnya usai. Ia berdiri di sana sejenak, dan kemudian ia pergi mencari sarapan. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, silakan sukai video ini, bagikan dengan seseorang yang perlu mendengarnya hari ini, dan beritahu kami di kolom komentar dari mana Anda menontonnya. Berlanggananlah untuk cerita-cerita lainnya tentang tindakan-tindakan kecil penuh kepedulian yang bisa mengubah segalanya, dan para pahlawan tak terduga yang melihat apa yang dilewati begitu saja oleh orang lain di dunia.